Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di linear regresi kemarin, kita sudah belajar mencari beta berdasarkan closed form solution kan? Tapi kalau untuk di case logistic regression, itu kita nggak punya closed form solution. Makanya kita mau pakai iterative process gitu, yaitu gradient descent, yang kita bahas sebelumnya. Untuk latihan kali ini, kita akan memakai data yang sama ya sama yang kemarin. Kita mau pakai data kepiting. Tapi kita nggak akan memprediksi umur dari kepiting, tapi kita akan memprediksi berat dari si kepiting tersebut gitu. Kalau kemarin kita pakai linear regresi, kita bisa dapetin beratnya kan. Nah, di sini kita akan rubah beratnya itu menjadi suatu binary data, 1 atau 0 gitu. Untuk notebooknya, kita lanjutin dari linear regresi kemarin ya di sini. Nah, tapi di sini saya tambahin section baru, yaitu logistic regression di sini. Kemarin kita udah punya df train sama df test ya. Kita mau bikin satu features baru untuk sebagai label kita, yaitu weight binary di sini. Yaitu ketika nanti beratnya itu lebih dari 23, itu nanti value-nya adalah 1. Kalau misal kurang dari 23, nanti value-nya 0 gitu. Kita bisa cek ya di sini. Ada weight binary di sini. Ini adalah label kita nantinya. Kita samakan persepsi dulu ya. Kalau kemarin kita itu pakai length, diameter sama height, sebenarnya kita cuma pakai length doang kan untuk memprediksi weight di sini, dan weight di sini itu adalah continuous. Nah, sekarang kita mau rubah labelnya daripada continuous, kita rubah ke binary data di sini. Jadi secara singkat adalah kita punya prediktor di sini. Nah, dari prediktor ini kita akan coba memprediksi dari si binary ini, apakah beratnya itu lebih dari 23 atau enggak gitu. Kita ambil dulu ya y train sama y test. Untuk y train kita bisa pakai si ini, data ini, values. Lakukan hal yang sama di sini, pakainya df test. Barusan ada gangguan teknis sehingga screen recording saya tidak masuk, jadi saya akan coba mulai lagi ya dari sini. Kita ada xtrain di sini, xtrain itu kita masukin prediktornya di sini, dan kita juga ada y di sini. Y itu kita buat masukin si labelnya. Karena kita tahu kalau misal labelnya kita itu adalah si binary label di sini. Yaitu kita mau coba estimate apakah si prediktor ini, length, diameter, height di sini, apakah dia bisa memprediksi bahwa beratnya itu lebih dari 23 atau enggak gitu. Jadi nanti tugas kita adalah memprediksi apakah dia itu 1 atau 0 gitu. Terus kita bikin desain matriksnya ini di sini, dan kita bikin labelnya itu ada di sini gitu. Setelah kita tahu, kita coba tes ya di sini ya. Y-train, kita coba cek shape-nya. 27 ini N ya. Kita coba cek shape-nya untuk si desain matrix. Jumlah row-nya itu ada 2700 dan jumlah kolomnya itu ada 2 di situ. Berarti ini udah benar ya. Selanjutnya, kita akan coba bikin satu fungsi untuk memprediksi si y-hat gitu. Y-hat kan sebenarnya sigmoid dikali x transpose at beta ya. Berarti kita perlu define fungsi sigmoid kita ya. Fungsi sigmoid, ini z, rumusnya itu 1 dibagi 1 dikali e pangkat min z kan. Ini kita bisa tulisnya pakai gini, pakai numpy eksponensial min z, terus kita bikin seperti ini. Result sama dengan, terus return result. Coba kita cek ya functionnya. Sigmoid, tunggu, ini kita hapus dulu. Sigmoid 100, sigmoid 1, sigmoid 2, sigmoid 0,1, 0, bentar, sepertinya ada yang aneh nih. Coba saya cek untuk rumusnya. 1 dibagi 1, oh ini harusnya tambah ya, bukan kali ya. Ini harusnya tambah.
Harusnya ini udah bener ya. Idealnya kita harus ngecek rumus ini kalau misal kita hitung secara manual apakah hasilnya itu sama gitu. Kalau misal Z-nya itu adalah 10 gitu di sini. Tapi kalau melihat dari resultnya ini sepertinya udah bener ya. Setelah kita dapat sigmoid, kita akan bikin satu fungsi untuk ngepredik ya. Inputnya adalah beta sama X. Berarti y hat sama dengan sigmoid dikali X transpose at beta. Return y hat. Tapi kalau misal teman-teman lihat, di sini tuh dia bakal mengeluarkan si probability-nya atau likelihood-nya sebenarnya di sini. Suatu nilai continuous ya. Jadi kita namakan ini tuh sebagai predict proba. Terus kita bikin satu function lagi namanya def predict, di mana inputnya sama, tapi alih-alih mengeluarkan si probability atau likelihood-nya, kita bakal keluarin y predict. Y predict sama dengan kalau misal y hat itu lebih dari 0,5, berarti nanti dia true. Kalau misal dia kurang dari 0,5, dia false gitu. Jadi fungsi ini nanti dia akan mengeluarkan satu numpy atau vektor boolean gitu. Supaya kita bisa dapat 1010 atau integer, kita kalikan dengan 1. Terus kita return y predict di sini. Oke, dah. Ini adalah fungsi sigmoid dan fungsi untuk estimate si nilai probability sama hasil estimasinya gitu. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa dapetin si betanya gitu? Betanya kalau di linear regression, kita bisa hitung dengan closed form solution gitu. Nah, tapi di sini kita nggak bisa lakuin karena fungsi likelihood-nya ini tuh susah banget gitu buat dicariin si closed form solution-nya. Dan sepertinya nggak bisa gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita pakai iteratif proses. Nah, metode yang kita pakai itu kita akan pakai gradient descent, yang kemarin kita udah pelajari teorinya gitu. Untuk mendapatkan gradient, kita harus pakai turunan pertama dari si likelihood kita kan. Sementara likelihood kita itu seperti ini. Fungsi di sini itu adalah fungsi untuk menghitung gradient dari si log likelihood gitu. Dapatnya dari mana? Nanti teman-teman bisa cek di link referensi ini. Ini adalah hasil derivatif dari si log likelihood. Ini log likelihood-nya. Dan sebenarnya di sini ada fungsi untuk ngitung gradient ya di sini. Gradient di sini berarti ini adalah derivatif pertama dari si log likelihood di sini. Di paper ini itu tuh dijelasin juga cara kita untuk ambil derivatif pertama. Nah, nanti kalau misal teman-teman tertarik bisa cek di paper ini gitu. Kita balik lagi ya ke notebook kita. Berarti di sini, nah di sini saya sudah list fungsi apa yang kita butuhkan ya. Sigmoid kita udah, compute gradient, ini adalah si gradient kita. Mungkin kita bisa bikin fungsinya di sini ya. Compute gradient. Kalau dilihat dari rumusnya ini, kita butuh y, kita butuh theta di sini tuh beta ya, beta. Kita butuh X. Sebenarnya beta sama X fungsi di sini itu tuh sama seperti y hat. Terus kita juga punya X di sini. Terus kita tinggal hitung. Gradient sama dengan y dikurangin sig ini y hat ya. Y hat dikali X. Return gradient. Coba kita hitung compute gradient. Kita bisa pakai katakanlah y train. Pakai y train X train. Untuk ngecek apakah, oh ya benar ya. Nah, ini ada satu masalah nih sebenarnya. Masalahnya apa? Rumusnya ini, dia itu adalah gradient dari si log likelihood. Padahal kalau kita gambar kurvanya, dia itu nanti akan condong ke atas gitu ya.
Jadi ini adalah fungsi maksimisasi gitu. Gimana kita bisa rubah fungsi maksimisasi menjadi minimisasi atau optimisasi? Gampang, kita tinggal rubah log likelihood menjadi negatif log likelihood. Caranya gimana? Caranya tinggal dikali 1 gitu. Ini berarti gradien sama dengan gradien dikali negatif 1 di sini. Ya, kurang lebih kayak gitu. Setelah dapat gradien, kita bikin fungsi untuk initialize beta ya. Def initialize beta, kita masukin jumlah betanya gitu. Kita pakai beta 0 sama dengan np random uniform n return beta 0. Coba kita cek ya. Misal kita butuh betanya itu 10. Kalau misal betanya 1, kita rubah di sini harusnya size. Bener ya di sini ya, ketika kita mau initialize 2 beta, nanti tinggal kita parameterize di sini. Ganti parameternya jadi 2 atau ganti 5 gitu. Oke, initialize beta udah, apply gradient. Jadi misal ini beta kita 2, ini beta sama dengan ini kan. Kita bisa compute gradiennya, kita dapat gradiennya kan. Nah dari gradien itu kita harus update sih beta kita gitu. Berarti def apply gradient. Apply gradient itu berarti kita punya beta, kita punya gradient. Berarti rumus beta new sama dengan beta dikurangin learning rate dikali gradient. Jadi kita seperti ini, kita juga butuh learning rate. Learning rate kita katakanlah 0,1 gitu. Return beta new. Selain apply gradient, kita juga punya compute negative log likelihood. Ini untuk loss-nya ya. Compute negative log likelihood. Oh, mungkin saya bikin ini baru ya. Di sini kita bisa pakai log likelihood yang dihitung di sini. Nah, kita bisa pakai ini harusnya. Nah, ini adalah rumus log likelihood. Di sini tuh kita butuh y, kita butuh y hat, kita cuma butuh 2 ini ya. Berarti kita hitung yang di bagian pertama ini dulu ya, bagian awal. Katakanlah ini adalah part 1. Part 1 sama dengan y dikali log dari si y hat ya. NP log dari si y hat. Ingat ya, y hat itu adalah fungsi sigma, di mana variabelnya itu adalah theta sama x, atau beta sama x gitu. Ini adalah y hat. Terus part 2 itu yang sebelah kanan ini, sama dengan 1 minus y dikali np log 1 minus y hat. Terus untuk negatif, ini LL ya, karena ini fungsi LL, log likelihood. Log likelihood itu sama dengan part 1 tambah part 2. Negatif log likelihood sama dengan LL kali negatif 1. Return NLL. Nah, kalau kita hitung seperti ini, itu tuh nanti harusnya jadinya adalah vektor ya. Biar kita dapatnya skalar, kita ambil minnya. Gitu. Ini untuk compute negative log likelihood. Kita juga udah punya si predik proba sama predik. Berarti udah selesai semuanya. Kita bisa lakukan iteratif proses kita gitu. Pertama kita coba initialize beta ya. Nah, buat initialize beta kita perlu jumlah si number of predictor. Kita bisa ambil dari xtrain. Nah, kita bisa ambil shape-nya ini. Nah, dari shape kita bisa ambil dimensi ke 2 ini. Indeks pertama. Ini jadi
Kenapa kita harus buat seperti ini? Jadi ketika nanti kita rubah si X-train-nya, misal jadi 1 prediktor ke 5 prediktor, untuk initialize betanya, nanti langsung menyesuaikan gitu. Ini adalah N beta. Terus betanya ini adalah N beta. Kurang lebih seperti ini. Dapat nih betanya. Beta. Setelah kita dapat betanya, kita mau train berapa epoch. Katakanlah kita mau 100 epoch ya. Berarti for epoch in range N epoch break. Coba kita cek print epoch sip. Nah, ini kita harus lakukan prosedur dari si gradient descent kemarin ya. Jadi kita udah punya betanya, initialize beta di awal. Setelah kita punya betanya, kita bisa compute si y-hat. Y-hat kita bisa pakai rumus si predict proba. Ini yang udah kita define di atas ya. Predict proba itu kita punya beta kali X. Coba. Oh, harusnya ini adalah X train ya. Beta kali X train, coba cek. Predict proba. Coba kalau misal kita ubah kayak gini. Y-hat di sini adalah seperti ini. Beta sama X. Coba kita cek. Dapat ya. Ini adalah Y-hat kita. Y-hat kita itu adalah vektor dengan panjang 2725 atau N. Nah, setelah kita dapat si Y-hat, kita coba compute si negative log likelihood dulu ya. Negative log likelihood-nya itu berarti compute ini. Y-nya kita ganti Y train. Kita dapat si negative log likelihood di sini. 0,77. Kalau misal kita nggak pakai min, nah ini kan jadi vektor kan. Pasti vektornya adalah 270, 25 gitu. Ini kita bisa pakai fungsi min atau kita bisa pakai fungsi sum. Mungkin kita pakai fungsi sum aja ya di sini ya. Nah, ini adalah negative log likelihood kita gitu. Terus setelah dapat si negative log likelihood-nya, kita juga bisa compute si gradientnya. Gradient sama dengan compute gradient. Benar nggak ya di atas? Compute gradient. Benar kan? Compute gradient. Kita punya y-hat sama x ya. Y-hat sama x train. Dapetin gradiennya. Nih, gradient untuk beta 0 sama gradient untuk beta 1 di sini. Setelah kita dapetin si gradient, kita coba implementasikan si gradient ini ke beta kita gitu. Ini copy aja di sini. Beta sama dengan beta gradient. Jadi betanya ini kita, oh kok belum didefinisikan ya. Jadi betanya ini kita update ya. Jadi dalam satu epoch ini, dia bakal coba memprediksi si probability-nya. Dia bakal calculate si negative log likelihood, calculate si gradient, calculate si beta. Kita coba log di sini ya buat negative log likelihood. Terus kita mau ambil gradientnya. Kita hilangin break-nya.
Oh, dia none ya di sini ya. Mungkin ini saya rubah jadi min aja ya. Coba learning rate-nya kita kurangin atau kita tambahin learning rate-nya. Ntar kita coba cek ya errornya di mana ini. Oh, sepertinya gradien saya di sini. Coba cek gradiennya itu. Ini kan gradiennya cukup besar ya. Jadi gradien besar ini karena kita compute dari semua data point kita gitu. Kita akan coba normalize si gradiennya ini ke gradien lebih kecil lagi gitu. Caranya kita bisa pakai dibagi dari si y hat shape 0. Y hat shape 0 ini adalah jumlah baris data kita gitu. Jadi gradiennya ini akan dibagi dengan n atau jumlah data sehingga value-nya itu akan lebih kecil gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misal kita punya satu data point yang errornya itu gede, berarti nanti gradiennya juga pasti ikut gede gitu. Tapi kalau misal kita bagi sama n, ibarat kata gradien yang kita pakai itu adalah gradien rata-rata dari semua data point kita gitu. Karena kita ambil rata-rata, ketika nanti ada data point yang errornya gede atau gradiennya itu gede, itu tuh nanti bakal ketarik ke garis central limit theorem gitu. Sehingga waktu kita coba update si betanya, bakal lebih konstan gitu dari satu epoch ke epoch yang lain gitu. Terus kalau misal kita lihat dari si negative log likelihood-nya, dia turun ya. Jadi yang awalnya itu kita dapatnya 1,07, terus ini turun, dapatnya jadi 0,83. Pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa tahu kalau misal model kita itu udah bagus atau belum gitu? Nah, di sini kita bisa coba evaluate modelnya. Tapi sebelum ke evaluate, kita tuh bisa lakukan fungsi prediksi. Coba y predict train itu sama dengan predict predict itu beta dikali x train. Kita coba cek hasilnya. Kok 2 ya di sini ya? Coba kita cek fungsinya. Oh, ini harusnya kali 1 ya, bukan tambah 1 ya. Coba cek ya. Oh, bener kan di sini? Coba kita cek y label, y test. Oh, dia kayaknya banyak yang salah ya di sini ya. Coba kita y test. Oh, sorry, ini harusnya train. 1000. Kalau misal kita predict proba. Sepertinya ada yang aneh nih. Oh, sepertinya learning rate kita tuh terlalu kecil. Kalau misal teman-teman lihat, itu gradiennya di sini itu dia pindahnya tuh nggak terlalu signifikan ya. Kita coba learning rate-nya itu naikin. Nah, ini kan dia cukup berubah ya. Tadi kan negative log likelihood-nya berapa? 0,8 sekian kan. Sekarang jadi 0,6 sekian gitu. Kita coba naikin lagi si learning rate-nya. 8, 6, 5, 4. Oh, lebih bagus ya. Coba kita naikin lagi ya. Oh, makin jelek ya kalau kita kegedean learning rate-nya. Kita coba learning rate-nya itu sama dengan 1 ya di sini. Kalau learning rate-nya 1, kita negative log likelihood-nya jadi 0,44 ya. Terus kita coba predict di sini. Y train. Terus di sini adalah Y train 100,001. Kelihatan mirip ya di sini. Tapi gimana kita tahu supaya hasil prediksi kita itu sebenarnya bagus gitu atau accurate gitu.